Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar tematiknya, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas pembelajaran 2. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 56. Di sini kita akan belajar tentang pentingnya sumber daya air ya bagi kehidupan ya. Kita kan sudah mengetahui air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di dunia, baik itu bagi manusia, hewan maupun tumbuhan di sini ya. Terus apa saja untuk menjaga kelestarian sumber daya air yang ada di bumi ini dengan cara menanam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan. Begitu juga air dapat menyebabkan bencana bagi manusia ya. Jadi kita harus seimbang ya dalam penggunaan air ya. Di sini pentingnya sumber daya air. Kehidupan di bumi ini tidak bisa dipisahkan dari adanya peranan air. Air sangatlah berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan, misalnya minum, mencuci, pertanian, perikanan, dan industri. Sebanyak 97% air di bumi berupa air laut yang berasa asin, sedangkan sisanya berupa air tawar dengan rincian 3% berwujud gletser dan salju, serta 1% sisanya berupa air tawar yang benar-benar dapat dimanfaatkan seperti sumur ya. Sebanyak 1% air yang bisa dimanfaatkan inilah berada di dalam tanah, sungai, dan danau. Oleh karena jumlahnya yang tidak banyak, kita perlu menjaga kelestarian sumber daya air. Jika kita dapat menjaga kelestarian sumber daya air, maka dapat terjadi bencana kekeringan pada musim kemarau dan terjadinya banjir pada musim penghujan ya. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Air permukaan menjadi berkurang sehingga sungai-sungai dan danau menyusut jumlah airnya. Pada saat musim kemarau yang panjang, air tanah pun akan menyusut tajam sehingga sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Pada saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang lama, maka bencana kekeringan akan terjadi. Kekeringan mengakibatkan sawah mengalami gagal panen. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kekeringan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam yang menyebabkan kekeringan antara lain adalah adanya perubahan iklim. Sementara itu, aktivitas manusia yang menyebabkan kekeringan antara lain berkurangnya pepohonan atau hutan-hutannya pada gundul dan daerah resapan air. Mengapa berkurangnya pepohonan dapat menyebabkan kekeringan pada musim kemarau? Akar-akar pohon mengikat butiran-butiran air pada pori-pori tanah sehingga air tidak mengalir begitu saja. Hal ini menyebabkan ketersediaan air tanah tetap terjaga dan menjadikan debit mata air, sungai, atau danau tetap besar. Tidak hanya itu saja, akar pohon juga mampu mengikat butir-butir air tanah sehingga dapat mencegah terjadinya erosi dan terjadinya tanah longsor. Daerah resapan air juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penyimpan cadangan air pada saat musim kemarau tiba. Berkurangnya daerah resapan disebabkan banyaknya pembangunan permukiman perkantoran maupun daerah industri terutama di kota-kota besar. Selain kekeringan, bencana yang dapat timbul karena kita tidak menjaga kelestarian air adalah banjir. Dalam kondisi ideal, sebenarnya jumlah aliran air di daratan dan jumlah air hujan yang jatuh ke bumi adalah seimbang. Banjir terjadi karena terhambatnya aliran dari hulu sungai menuju bagian hilir. Hal ini disebabkan berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai karena berkurangnya hutan. Selain itu juga terjadi penyempitan saluran air karena daerah aliran sungai banyak digunakan bangunan ya. Air yang ada di bumi ini dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan.
Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Yang ke satu, air tanah dangkal yaitu air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Air tanah ini diambil dengan cara menggali tanah yang lebih dikenal dengan nama sumur. Yang kedua, air tanah dalam yaitu air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air. Karena letaknya yang dalam, air tanah ini memiliki tekanan yang kuat. Apabila terjadi celah yang dapat tembus, maka akan menyembur keluar yang dinamakan dengan air artesis. Air yang tidak terserap oleh tanah akan menjadi air permukaan, lalu mengalir menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Air permukaan dapat dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu air perairan tergenang seperti danau, rawa, laut, serta badan air mengalir atau gletser dan salju. Nah, silahkan tugasnya halaman 59, pertanyaannya silahkan dijawab. Yang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang 5 soal ya, yang ini ya. Yang ini halaman 59, pertanyaannya yang ini. Silahkan dijawab ya. Nah, di sini di halaman 59 juga kita akan mempelajari tentang pola lantai lagi ya di sini. Ajakan untuk melestarikan sumber daya air dan lingkungan juga dapat disampaikan melalui tarian. Sebuah tarian biasanya memiliki tema tertentu. Penari yang baik hendaknya dapat menyampaikan tema atau pesan dalam tariannya kepada penonton. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri dan ke kanan, maju dan mundur, bergerak membentuk lingkaran ya. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memeragakan tarian. Para penari dapat membentuk berbagai formasi seperti garis lurus, huruf V, melengkung atau lingkaran. Garis imajiner juga dapat dilalui oleh penari dan juga garis bentuk formasi penari tersebut juga pola lantai ya. Garis imajiner yang dilalui oleh penari dan juga garis bentuk formasi penari disebut juga pola lantai. Seperti yang telah diketahui secara umum, pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu pola garis lurus dan pola lengkung. Pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi bentuk horizontal, vertikal, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola lengkung dapat dikembangkan menjadi bentuk lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, kalian bisa dilihat contoh-contoh pola berbagai macam pola lantai ya di sini di halaman 60. Nah, setelah dilihat ya, kalian bisa mengamatinya di sini. Nah, baiklah, setelah mendengarkan penjelasan Bu Nuni, mungkin pembelajaran 2 kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.